Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dan teman saya Ragita Nur Cahyani dan teman saya Sofa Putri Nur Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Nah, sebelum kita mengetahui konsep dasar Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah, lebih baiknya kita mengenal dulu apa sih tauhid itu. Nah, kata tauhid berasal dari kata Arab yaitu wahadan wawidu, yang secara etimologi yaitu keesaan, sehingga istilah mentauhidkan berarti mengesahkan. Nah, sedangkan menurut para ahli yaitu Faud Iframi Al-Bustami, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat esa. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Nah, yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Diambil dari kata al-ilah yang maknanya sesuatu yang disembah atau sesuatu yang ditaati secara mutlak dan total. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid uluhiyah ini berhubungan erat dengan dua hal. Yang pertama yaitu perbuatan atau amal, yang kedua yaitu adalah ibadah. Yang kedua yaitu tauhid rububiyah. Diambil dari salah satu nama Allah yaitu Al-Rabb yang memiliki makna yaitu pemelihara, pengasuh, pendamai, pelindung, penolong, dan penguasa. Sedangkan secara umum kan mentauhidkan Allah dalam perbuatannya seperti mencipta, menguasai, memberi rezeki, mengurusi makhluk, dan lain sebagainya. Istilah tauhid rububiyah memiliki arti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya, yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang pertama yaitu perbedaan masalah yang keterkaitan di dalamnya. Tauhid rububiyah memiliki keterkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya kuniyah atau berhubungan dengan alam. Sedangkan tauhid uluhiyah memiliki keterkaitan dengan hal-hal terkait perintah dan larangan. Substansi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah memiliki substansi yang sifatnya ilmiah atau masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan tauhid uluhiyah memiliki substansi yang lebih sifat amaliyah atau aplikatif. Tauhid rububiyah merupakan bagian dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah sering disebut berada di luar tauhid rububiyah. Artinya, tauhid rububiyah berada dalam lingkupan tauhid uluhiyah, sehingga tauhid rububiyah baru bisa dianggap benar jika seseorang juga menindaklanjuti dengan keyakinan terhadap tauhid uluhiyah. Cara mengesahkan Allah, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah, pengesahan Allah dilakukan dengan perbuatannya. Misal, dengan mengesahkan Allah sebagai pencipta dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tauhid uluhiyah, pengesahan Allah dilakukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, misalnya puasa, zakat, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keimanan bagi yang meyakini. Seseorang bisa saja mengimani tauhid rububiyah, namun menolak mengikuti tauhid uluhiyah. Orang-orang musyrikin termasuk dalam golongan ini. Keimanan terhadap tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Akan tetapi, jika seseorang mengimani tauhid uluhiyah, maka secara otomatis ia menjadi orang muslim. Karena tauhid uluhiyah disebut juga konsekuensi dari pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah. Selanjutnya yaitu tentang konsep tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang pertama yaitu konsep tentang tauhid uluhiyah, bahwa Allah itu ma'bud, yaitu yang berhak untuk diibadahi dengan tanpa mempersekutukannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhak untuk dipatuhi secara mutlak. Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal. Ketaatan manusia kepada manusia bersifat relatif dan berada dalam bayangan ketaatan kepada Allah. Manusia yang memposisikan diri sama seperti Allah dalam ajaran tauhid disebut tauhid, yaitu melampaui batas. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep tauhid rububiyah, bahwa Allah itu sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Keyakinan seperti ini bisa dikatakan tauhid bila telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah yang berhak disembah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah adalah yang memberi manfaat dan mandorot kepada makhluknya. Tidak ada orang yang bisa menolak dan menghalangi kehendaknya. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.